Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dengan Pak Sapi di ibadah online tanggal 21 Februari 2021. Sebentar lagi, ibadah sudah mau dimulai. Yuk kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini dengan berdoa. Sama-sama kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami masih boleh beribadah online. Tuhan, tolong hadir dan pimpin kami selama ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah hari ini. Haleluya. Yang siap katakan, amin. Kak Rahel kenapa? Kak Rahel kenapa? Lagi sedih mikir. Bayangin, kita kan udah 1 tahun di rumah aja. Dulu kalau Kak Rahel itu kalau ketemu teman-teman di sekolah bisa peluk teman, terus bisa sapa guru, bisa salaman sama guru. Sekarang nggak bisa. Kak Rahel, berhenti dulu nangisnya. Kak Rahel lupa kalau Kak Rahel punya Tuhan yang luar biasa. Emangnya Tuhan Yesus kita bisa ngapain? Tuhan Yesus itu, Kak Rahel, coba jawab dulu. Gimana sih sifat Tuhan kita yang paling besar? Tuhan kita baik. Iya, baik. Memang Tuhan kita baik, tapi ada sifat yang lebih besar lagi. Apa ya? Yang itu loh, yang bikin Tuhan Allah itu kirim Tuhan Yesus ke bumi. Yang bentuknya heart itu, Ya, yang hati itu. Ya, yang warnanya Apa pink itu namanya? itu. Teman-teman, apa tahu ya sifatnya Allah yang hati itu? Apa ya namanya? Apa ya? Tolong bantu Kak Rahel dong. Oh, Allah itu katanya teman-teman penuh dengan kasih. Bener. Berarti Kak Rahel masih dikasih ya? Iya. Tuhan Yesus itu mengasihi Kak Rahel dan Kak Vania dan semua adik-adik juga. Berarti Kak Rahel masih ada yang dikasihi. Berarti Tuhan kita penuh dengan kasih. Walaupun kita di rumah aja tetap dikasihi sama Tuhan Yesus. Iya dong, adik-adik juga dikasihi sama Tuhan Yesus. Wah, kalau gitu dari rumah kita bisa memuji Tuhan sama-sama ya. Bener sekali, Kak. Yeay, kalau gitu yuk teman-teman, kita mau memuji Allah kita yang penuh dengan kasih. Yeay, ayo adik-adik nyanyi sama-sama ya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Spapaparapa, spapaparapa, spapaparapa. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai
pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kak Rahel, tahu nggak bahasa Inggrisnya kasih itu apa? Bahasa Inggrisnya kasih love. Bener, kalau gitu sekarang gimana cara spelling love? Love itu 4 huruf ya Kak Fania? 4, bener sekali. 4. L O V. Yang terakhir? Huruf L O V I E. Bener sekali. Yeay. Wow, kalau gitu yuk sama-sama kita nyanyi lagunya L O V I Love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's
Yesus untuk memiliki kasih seperti Dia. Tuhan, aku memuji-Mu. Tuhan, aku menyembah-Mu. Dan aku mau setia Tuhan sampai akhir hidupku. Oke,
sebuah desa, tinggallah hewan-hewan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Desa tersebut dipimpin oleh seekor sapi yang bijaksana dan penuh kasih. Mereka hidup tenang dan damai. Hingga pada suatu hari, seekor babi sedang asik bermain bersama beruang di dekat danau. Mereka tidak sengaja melihat seekor tikus yang sedang menangis. Hai beruang, kamu kemarin melihat acara di desa sebelah tidak? Lucu sekali si gajah yang berdiri di atas bola. Betul, gajah terlihat lucu waktu itu. Si harimau juga keren. Dia bisa melompati kawat berapi itu loh. Beruang, kamu dengar sesuatu? Hah? Iya, benar. Ada suara yang menangis. Sepertinya dari arah sana deh. Ayo kita cari sumber suaranya. Babi dan beruang berjalan mendekati sumber suara tersebut. Beruang, lihat! Ada tikus sedang menangis. Kenapa ya dia? Ayo coba kita tanyain saja kenapa dia menangis. Mereka mendekati tikus dan bertanya, mengapa tikus menangis? Hai tikus, kamu kenapa kok menangis? Iya, aku lapar dan roti yang diberikan oleh nenekku terjatuh di danau ketika aku sedang menyeberangi danau ini. Kamu belum makan? Belum. Apakah rumahmu jauh dari sini tikus? Iya, dan aku lapar sekali karena perjalanan dari rumah nenekku sangat jauh. Babi, kamu punya makanan tidak? Kasihan tikus tidak punya makanan. Aku baru saja menghabiskan makananku dan aku belum mencari lagi. Waduh, mamaku juga belum masak. Jadi aku juga nggak punya makanan. Tiba-tiba, ketika mereka sedang kebingungan, si sapi, pemimpin desa, datang. Tidak sengaja, sapi mendengar percakapan mereka. Halo anak-anak, aku tidak sengaja mendengar kalian yang sedang kebingungan. Pak Sapi, iya, ini tikus sedang lapar karena roti yang dimilikinya jatuh ke dalam danau ketika dia menyeberangi danau ini. Sedangkan saya tidak memiliki makanan. Beruang pun juga. Tikus, ini aku membawa sedikit roti. Ambillah roti ini agar kamu tidak lapar lagi. Pak Sapi, baik sekali. Terima kasih Pak Sapi. Sudah, lekaslah makan. Sampai jumpa ya adik-adik. Sapi meninggalkan mereka bertiga dan tikus melahap roti pemberian Pak Sapi dengan lahap. Beruang, kamu lihat tadi Pak Sapi memberikan roti yang dimilikinya untuk si tikus. Benar, Pak Sapi sangat mengasihi kita. Bahkan dia rela berbagi apa yang dia miliki kepada tikus. Senang sekali rasanya desa ini dipimpin oleh orang yang penuh kasih seperti Pak Sapi. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kimi hari ini. Adik-adik, tadi adik-adik kan sudah lihat dramanya. Ayo, ada siapa aja tadi? Nah, ya betul, ada Bapak Sapi yang mengasihi rakyat-rakyatnya. Ternyata yang mengasihi itu gak cuma Bapak Sapi loh adik-adik. Kimi juga punya cerita di Alkitab orang yang penuh kasih, yaitu Tuhan Yesus. Yuk dengar ceritanya Kimi ya. Kimi mau menceritakan ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Yuk kita buka Alkitabnya di Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Di sana dia melihat banyak sekali orang. Di dekat pintu gerbang kota ada orang mati diusung keluar. Itu anak laki-laki, anak tunggal dari seorang ibu yang sudah janda. Ketika Tuhan melihat janda itu, Tuhan Yesus tergerak hatinya. Lalu dia berkata kepada ibunya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan berkata,
"Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu. Dia duduk, kemudian dia mulai berkata-kata. Setelah itu, Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang yang melihatnya terkejut. Mereka ketakutan dan mereka semua memuliakan Allah. Mereka sambil berkata, "Seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat-Nya." Wah, kita mau belajar dari Tuhan Yesus ya adik-adik. Lihat, Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih. Kita, anak-anak Tuhan Yesus, harus mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan kita contoh untuk mengasihi orang lain. Maka kita juga harus mengasihi orang lain juga adik-adik. Ingat, sebab Allah adalah kasih. Kita coba ya baca satu ayat lagi sebagai ayat hafalan kita di 1 Yohanes 4 ayat 8. Bunyinya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah adik-adik, ingat ya, kita mau belajar mengasihi. Kita mengenal Allah kita kan? Kita mengenal Tuhan Yesus kan? Nah, jadi kita juga harus mengasihi. Siap adik-adik? Yang siap katakan yes. Sekali lagi, yes. Oke, sampai di sini dulu ya ceritanya Kimi. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Hari ini Fred mau ngajak teman-teman untuk menggambar Tuhan Yesus. Peralatan yang dibutuhkan adalah kertas kosong, pensil, penghapus, dan juga spidol. Nah, teman-teman, peralatannya sudah lengkap. Yuk kita menggambar. Nah, sekarang kita mau bikin oval dulu. Nah, setelah oval, kita mau bikin badannya. Badannya seperti persegi panjang. Nah, setelah badannya selesai, kita mau bikin tangannya dulu. Tangannya ada 2 ya. Nah, sekarang kita mau bikin selendangnya. Sekarang kita bikin telapak tangan dan jari-jarinya. Nah, sekarang kita mau bikin detail bajunya. Kita bikin dalam lengannya. Dan kita bikin lekukan di selendangnya. Nah, sekarang udah selesai. Kita mau bikin kakinya dulu. Nah, kita sekarang mau bikin kakinya. Kakinya dibikin seperti ini ya. Nah, jangan lupa kalau menggores dengan pensil jangan terlalu tebal ya.
Nah, sekarang kita mau bikin rambut ya. Rambutnya seperti ini. Sekarang kita mau bikin mulutnya. Nah, sekarang kita mau hapus garis yang nggak perlu. Nah, sekarang kita mau tebelin yang kehapus. Nah, sekarang kita mau outline gambarnya. Nah, gambarnya udah jadi nih. Sekarang gambarnya boleh diwarnai pakai pensil warna atau krayon. Jangan lupa untuk difoto dan share ke Instagram Bethany Kids Ministry ya. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Dadah! Oke, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar kalau Tuhan Yesus itu adalah kasih. Nah, sekarang adik-adik kita mau berdoa sebelum kita berpisah satu sama lain ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami sudah selesai beribadah Tuhan. Tuhan tolong pimpin setiap kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga jagai setiap kami ya Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau berpisah satu sama lain, Tuhan Yesus juga sertai setiap kami, pimpin setiap kami. Dan pertemukan kami Tuhan minggu depan untuk sama-sama beribadah online lagi Tuhan Yesus. Terima kasih, ajar kami untuk saling mengasihi seperti Engkau mengasihi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Bethany Kids, Happy Valentine. Valentine.